Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Lia ya? Iya, Bu. Alhamdulillah sudah sampai, silakan duduk. Makasih, Bu. Gimana kabarnya Mbak Lia? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Tadi kesini nggak ada masalah kan? Kalau transportasinya sih nggak ada masalah, Bu. Oh gitu, alhamdulillah ya. Gampang ditemuinnya ya tempat Gampang, saya Bu, ya. lancar kok. Mbak Lia boleh tahu ke tempat saya dari mana? Oh iya, Bu. Ini saya sebenarnya saya ada sesuatu yang mengganggu gitu, Bu. Nah, saya cerita ke teman saya. Kebetulan dia juga pernah konseling di Ibu. Oke. Saya cerita gimana sih kalau mau gini gitu, Bu. Ceritain masalah saya lah ke teman saya. Terus dia kasih saran. Gimana dia tahu Ibu gitu. Oke. Jadi ya udah, saya coba kesini. Siapa tahu dengan saya cerita ke Ibu, saya terima solusinya juga, Bu. Oke, insya Allah. Dan ini sebelumnya Mbak Lia kesibukannya apa ya? Aku sih kerja terus ya udah gitu aja, Bu. Nanti main sama temen-temen di rumah, nonton. Oke. Gitu aja sih, Bu. Tadi Mbak Lia sudah sampaikan perihal konselingnya. Sebelumnya pernah di konseling atau belum? Saya sih belum pernah, Bu. Belum pernah di konseling ya. Iya, jadi di sini sebelumnya saya sampaikan sedikit perihal apa sih konseling itu. Benar tadi seperti yang Mbak Lia katakan adalah siapa tahu bisa dapat solusi ya dari masalah ini. Jadi konseling itu insya Allah adalah bantuan dari saya selalu konselor kepada Mbak Lia untuk sama-sama kita cari problem solving ya dari apa yang sedang Mbak Lia hadapi sekarang. Tadi kalau boleh tahu, tadi bilang kesini sih secara transportasinya gak ada masalah ya. Tapi kayaknya selain transportasinya ada masalah berarti. Iya gitu sih, Bu. Tapi nggak tahu, Bu, ini masalah apa enggak ya. Tapi ini mengganggu pikiran saya, Bu. Jadi tuh gini, Bu. Saya tuh edit banget. Saya cerita ya, Bu. Oke, siap, silakan. Saya tuh edit banget sama yang berbau Korea, Bu. Itu tahu kan, Korea tuh banyak banget yang bisa dilihat. Kayak saya tuh suka banget, Bu, nonton drama Korea. Nah, drama Korea tuh kan ada yang durasinya tuh biasanya berepisode ya, Bu. Nah, dia tuh misalnya nih, Bu, saya ceritain dulu. Dia tuh ada 1 sampai 16 episode. Nah, kadang-kadang tuh kalau yang udah tamat, saya mau nontonnya tuh hari itu juga harus kelar. Jadi kadang-kadang saya sampai begadang-begadangin, Bu, buat nonton. Nah, kan penasaran ya, Bu, namanya rame tahu, Bu, Korea tuh. Jadi dari episode 1 penasaran kayak gimana sih, episode 2, 3, 4. Ya udah, pokoknya harus kelar hari itu juga. Jadi saya sampai begadang, Bu. Per episodenya itu berapa lama? 1 jam sih, Bu. 1 jam per Iya. episodenya. Tadi sampai 16 episode, berarti 16 jam ya, luar biasa. Itu dalam satu malam nonton itu? Iya, saya kebiasaannya kayak gitu, Bu. Makanya karena kan saya kerja ya, Bu. Nah, jadi kalau saya nonton terus ya, jadi impact-nya tuh yang saya nggak suka, Bu. Jadi saya sering terlambat karena kan begadang ya, Bu ya. Jam 4 kadang-kadang baru selesai. Nanti kadang-kadang mata bengek gitu, Bu. Karena kan namanya cerita kayak gitu ada yang melo-melonya gitu, Bu, yang bikin nangis. Nah, biasanya tuh setiap nyampe kantor udah kelar, mata bengep, suka ditanya tuh sama bos saya, kenapa gitu kan, malu juga ya, Bu. Soalnya itu sih, Bu, yang agak mengganggu. Belum lagi kalau di Korea tuh ini, Bu, banyak idol-idolnya. Gitu, tau gak sih idol tuh kayak K-pop gitu, Bu. Oke, ya kayak Jadi Indonesian Idol semacamnya gitu ya? bukan, Bu. Apa lainnya? Bukan. Jadi tuh kayak dia tuh punya apa ya, grup girl group sama boy group gitu, Bu. Nah, itu suka lucu-lucu, ada variety show-nya. Nah, itu kocak sih, Bu. Jadi tuh lumayan menghibur. Jadi kalau lagi di rumah nggak ada kegiatan, saya tuh jadi nonton. Tapi kalau udah nonton gitu, Bu, jadi keterusan. Jadi saya pengen tahu profil si orang itu kayak gimana. Jadi tuh edit banget, Bu. Jadi setiap hari itu dilakukan? Setiap hari? Iya, Setiap malam? hampir setiap hari sih, Bu. Hampir setiap hari, oke. Cuman kalau misalnya
lagi banyak kerjaan baru tuh kadang stop, cuman karena udah etiknya Bu jadinya kepikiran gitu Bu, Mau misalnya nonton lagi mau gitu. nonton nih, iya episode ini belum nonton, jadi tuh suka nggak fokus. Kalau hari kerja. ini ada yang baru gitu, pengen cepet-cepet ditonton ya, atau kalau Iya. hari ini belum nonton, itu pengen nonton banget gitu. Oke. Oke, itu kira-kira Mbak Ria itu nonton itu dari startnya itu mulai jam berapa? biasanya gini Bu, misalnya kan saya berangkat nih, saya berangkat kerja kan naik isi Bu, kalau ada kesempatan ya bisa nonton. Terus misalnya kan saya istirahat di jam kantor, kalau udah istirahat saya nonton. Terus pas pulang sih Bu yang lebih lamanya, saya sampai rumah misalnya jam 7 ya Bu. Nah jam 7 malam tuh saya nonton gitu Bu, jam 7 ya, nanti kebablasan tuh jam 7, 8, 9, 10, 11 itu Sampai larut bahkan lewat tengah malam ya. Tadi Mbak Siva sudah Mbak Ria ya. Oke. Mbak Ria tadi sudah menyampaikan kalau itu ada impact negatif berarti ya untuk jadi saking ediknya, saking sangat menggandrungi yang namanya Korea dan segala sesuatu tentang Korea berarti ya itu sampai akhirnya bangun kesiangan, terlambat masuk kantor dan sebagainya. Coba kira-kira selain dari bangun kesiangan dan terlambat ke kantor tuh ada yang lainnya nggak yang kira-kira impact negatif dari apa yang Mbak Ria lakukan? Ini sih Bu, jadi tuh kan saya punya pacar ya Bu. Oke. Itu sih Bu yang suka mengganggu. Jadi tuh kan kalau misalnya di drama Korea tuh cowoknya kita manggilnya opa ya Bu. Oke. Si laki-lakinya itu, cowok-cowok yang di drama Korea itu aktor-aktornya tuh di situ diceritainnya tuh kan dia gemes banget gitu ya Bu. Dia Very suka romantic person ya. dia suka kasih sesuatu yang sweet atau enggak personalitinya tuh juga gemes gitu Bu, maksudnya dia tuh laki banget, kayak dia tuh siap buat ngadepin apapun aja, ngebelain tuh cewek apa gitu Bu. Nah kadang nih saya tuh sering berantem jadinya Bu, karena sering berantem sama pacar saya karena jadi apa ekspektasi saya dia tuh harus kayak gitu Bu. Jadi Seperti si opa Korea ini misalnya si cowok ini tuh suka kasih bunga, ya kan sebenarnya ya salah saya juga sih, saya sih nggak tahu ya Bu namanya juga. Saya tuh kepengen lah kayak gitu, pengen banget punya cowok tuh yang kayak gitu. Jadi saya tuh maunya si pacar saya ini tuh melakukan hal yang sama, misalnya suka kasih bunga atau nggak tiba-tiba muncul bawa boneka yang kayak gitu, bukan lucu ya Bu. Nah saya tuh sering berantem sebenarnya sih. Saya pengennya gimana ya Bu, ekspektasi saya terhadap laki-laki tuh jadinya salah ya Bu, bukan salah ya, gimana ya Bu, jadi lebih kok saya bandingin terus gitu, bandingin terus cowok ini dengan si yang ada di peran-peran yang ada di drama Korea ini Bu. jadi saya mengerti. Saya juga bisa merasakan seperti yang Mbak Ria tadi sampaikan. Jadi Mbak Ria itu ingin pacarnya Mbak Ria saat ini itu seperti aktor-aktor yang ada di drama Korea ya. Oke. Kalau menurut Mbak Ria tadi yang Mbak Ria sampaikan ada 3 impact ya, impact negatif mungkin ya, mohon maaf kalau bisa saya sampaikan. Iya ya Bu. Itu impact negatif ya, karena Mbak Ria jadi bangun terlambat, lalu juga terlambat masuk kantor, dan bahkan hubungannya terganggu dengan ekspektasi Mbak Ria yang ke arah aktor-aktor Korea itu ya, jadi agak mengganggu hubungan Mbak Ria dengan kekasihnya Mbak Ria saat ini. Oke. Kalau boleh saya tahu gitu, apakah ketiga hal atau ketiga impact negatif itu bisa Mbak Ria dalami? Jadi maksud saya seperti ini, dengan adanya 3 impact negatif itu kira-kira apa Mbak Ria akan tetap melakukan hal yang sama seperti sekarang, menggandrungi segala sesuatu tentang Korea, menghabiskan waktu dengan itu, dan juga bahkan ingin sekali memiliki kehidupan seperti itu gitu. Kira-kira dari diri Mbak Ria apakah itu baik untuk kelangsungan keseharian dan kehidupan Mbak Ria?
Sebenarnya sih nggak baik ya Bu, tapi ya nggak bisa, bukannya nggak bisa. Mungkin kalau ekspektasi pelan-pelan ya Bu, saya coba pelan-pelan buat menerima pasangan saya. Tapi kalau boleh sih ya sama juga Bu. Oke. Cuman ya kalau buat nonton atau browsing kayak gitu tuh agak susah Bu. Susahnya tuh karena mereka tuh baru-baru terus muncul baru nanti episodenya apanya Bu, dramanya judulnya baru lagi gitu. Jadi tuh pengen banget gitu. Kalau saya nggak tahu, tapi dosa nggak ya Bu kalau misalnya nonton drama Korea terus? Sebenarnya kan sama kayak nonton sinetron ya Bu ya. Oke, kalau Mbak Ria bisa timbang positif dan negatifnya dari yang Mbak Ria lakukan, bisa kita katakan edik akan Korea ya. Itu positif dan negatifnya ketika Mbak Ria ikuti, tonton terus, kira-kira positif dan negatifnya mana yang lebih banyak? Negatifnya sih Bu. Oke, negatifnya lebih banyak ya. Positifnya berarti hampir Positifnya nggak ada. hiburan aja sih Hiburan Bu. aja, oke, hiburan Positifnya aja. tuh ya menghabiskan waktu luang. Positifnya menghabiskan waktu itu berarti positif. Enggak ya Bu. Oke. Pokoknya sih hiburan aja Hiburan Bu, ya. intinya. Hanya sekedar hiburan gitu. Hmm. Hanya sekedar hiburan dan itu sebenarnya tidak ada di dunia nyata ya. Iya. Jadi kalau boleh saya sampaikan, apa yang kita tonton di entah itu di drama Korea atau drama lainnya itu kan hanya acting ya, hanya peran saja gitu. Belum tentu yang kita lihat yang tadi disebut opa-opa itu seromantik itu di kenyataannya kan, itu kan hanya mengikuti skenario, itu hanya mengikuti skenario gitu. Jadi apabila kita berekspektasi ingin memiliki yang seperti itu gitu, apakah kira-kira sesuai dengan kondisi kehidupan kita di dunia nyata ini yang tanpa skenario dan campur tangan manusia gitu? Kira-kira seperti apa Mbak? Iya sih Bu. Iya sih, maksudnya bener sih Bu. Kalau itu kan cuma peran, namanya peran kan kita bisa bikin sedemikian rupa ya Bu, biar jadi menarik. Ya pun, maksudnya tuh harusnya saya nggak kayak gitu ya Bu ya. Coba dilihat lagi untuk kekasihnya Mbak Ria yang sekarang. Jangan dibandingkan dengan peran-peran di K-drama itu. Kelebihannya kekasihnya Mbak Ria, misalkan dia baik hati, dia dengan keluarga Mbak Ria perhatian, atau mungkin ada yang lain. Coba dicari yang menurut Mbak Ria, mungkin bisa disampaikan ke saya, apa sih yang membuat Mbak Ria tertarik dengan kekasihnya Mbak Ria saat ini gitu, tanpa harus dibandingkan ya dengan peran-peran di drama itu. Sebenarnya sih ya dia bisa dibilang nggak baik ya Bu, gitu. Maksudnya ya jadi nyata gitu. Dia baik, perhatian, cuman ya pasti ya saya sadar sih kalau manusia itu ada plus minusnya ya Bu. Jadi mungkin saya harus lebih menerima keadaannya dia, maksudnya bukan keadaannya, menerima dia gitu, dia sosok dia yang ada di dalam hidup saya. Cuman kalau personalitinya sih ya baik-baik aja Bu. Gitu. Bukan yang nggak ada ya. Ya kalau misalnya mau dibandingin sama orang Korea yang di drama itu, ya bisa jadi nggak mungkin, bukannya nggak mungkin sih, bisa jadi iya kayak gitu tapi dia brengsek gitu ya Bu. Oke. Jadi Mbak Ria bisa menerima dong sebenarnya kekasihnya Mbak Ria itu seperti sekarang ini gitu, karena kan ya laki-laki inilah yang Mbak Ria sukai, yang Mbak Ria cintai, yang bisa ada di dekat di sisi Mbak Ria saat ini. Kurang lebihnya seperti itu ya. Iya. Lalu untuk perihal terlambat masuk kantor, bangun kesiangan, itu kan impact buruk juga, impact atau dampak negatifnya juga. Apakah dengan hal itu akan diteruskan sama Mbak Ria untuk mengikuti terus-menerus gitu? Kalau misalkan Mbak Ria tidak nonton, tidak mengikuti variety show dan segala macamnya perihal Korea itu, apakah itu rugi untuk Mbak Ria kira-kira?
Kalau kita tidak atau Mbak Dia tidak menonton itu, apakah ada sesuatu yang merugikan dalam kehidupan Mbak Dia? Sebenarnya nggak ada sih Bu. Ya normal aja, sama aja kayak yang saya jalanin sekarang kehidupannya. Nggak ada yang berubah gitu. Apalagi itu kan sebenarnya cuman tayangan aja ya. Iya sih Bu, banyak negatifnya ya Bu. Jadi kira-kira sadar sih Bu. Iya Bu. Maksudnya tuh setelah saya ngomong gini ke ibu, saya jadi lebih mikir Bu, maksudnya lebih sadar positif dan negatif dari apa yang saya lakuin itu. Kira-kira karena udah sadar nih, sudah lebih memahami ya. Sebenarnya sih tadi juga sudah datang ke sini dengan penuh kesadaran juga, sudah mulai mengerti juga sebenarnya kalau ini tidak bagus ya. Nah, untuk itu langkah selanjutnya setelah kita sudah mengerti, memahami apa yang sedang terjadi sekarang, apa nih yang bisa Mbak Ria ambil langkah pertama agar ini semua menjadi lebih baik lagi? Jadi Mbak Ria tidak bangun kesiangan lagi, tidak terlambat lagi, hubungannya dengan kekasihnya Mbak Ria juga menjadi lebih baik lagi gitu. Kira-kira apa nih yang harus langkah pertama yang harus Mbak Ria ambil? Yang pertama mungkin saya harus mengganti hobi kali ya Bu. Maksudnya saya kan suka banget nonton Korea. Mungkin saya menguranginya itu dengan menggantinya itu misalnya saya bisa jalan-jalan kalau ada waktu yang kosong gitu ya Bu. Terus saya mungkin lebih baca buku, ganti baca buku kalau lagi nggak ada kalau lagi punya banyak waktu luang gitu ya Bu. Jadi maksudnya saya mengganti hobi yang kebanyakan negatif ini dengan yang lebih positif gitu ya Bu ya. Terus kalau misalnya hubungan saya ya saya harus menerima pasangan saya dengan personality-nya dia yang sekarang gitu, biar semuanya tuh baik-baik aja. Itu kali ya Bu. Berarti Mbak Ria belajar menerima kekasihnya saat ini dengan seutuhnya ya, tanpa harus ada bayang-bayang lagi dari para opa itu. Iya, lagian kan dia nggak nyata ya Bu. Betul. Dan juga tadi perihal mengganti hobi. Itu bagaimana kalau saya sedikit sampaikan perihal manajemen waktu? Mungkin kalau misalkan hobi apapun Mbak Ria kerjakan lebih dari waktu yang ada gitu, itu kira-kira gimana coba manajemen waktunya? Apakah perlu hobi itu di manage waktunya sesuai agar tidak mengganggu ke kewajiban lainnya, atau hanya sekedar mengganti hobi nonton jadi hobi yang lain? Iya sih Bu, manajemen waktunya ya Bu. Kalau misalnya mengganti aja sama aja, nanti editnya ganti lagi ya Bu ya. Jadi oh iya bener Bu, jadi saya mengganti lebih bermanfaat, tapi saya memanage waktunya juga lebih baik. Jadi misalnya kayak hanya di waktu-waktu luang gitu ya Bu, kayak misalnya saya pulang kerja jam 7, bolehlah sampai jam 9, terus saya persiapan tidur jam 10, jadi nggak ada bergadang lagi gitu ya Bu. Jadi jam istirahat kantor biasanya saya nonton, ini saya luangin waktu buat teman-teman kerja, ngobrol bareng gitu ya Bu ya. Jadi kan ya refreshing otak juga bisa ya Bu sambil ngobrol sama teman-teman. Oke, itu sudah bagus sekali apa yang Mbak Ria rencanakan, apa yang Mbak Ria sampaikan tadi. Bisa step by step ya, kita sedikit demi sedikit dulu, karena memang saya juga mengerti perihal etik ini tidak bisa langsung kita rubah, tidak menonton sama sekali. Mungkin dikurangi waktu nontonnya, lalu ketika Mbak Ria ada rasa ingin sekali nonton gitu, kira-kira apa sih yang bisa Mbak Ria lakukan agar nggak usah nonton dulu, atau apa sih yang bisa hal apa yang bisa mengalihkan dari hal itu? Karena ketika edit itu kan kita pengen nonton banget nih gitu, harus nonton gitu kan, tapi apa yang bisa mengalihkan Mbak Ria dari hal itu? Mungkin kalau di rumah kumpul sama keluarga kayaknya ya Bu. Soalnya kan ada ibu, kebetulan kakak-kakak saya juga deketan rumahnya gitu ya Bu. Paling nanti kalau udah mulai bosen,
saya ngobrol sama ibu saya, orang tua saya, atau ke rumah kakak saya gitu aja ya Bu. Oke, jadi ketika udah pengen banget nonton nih, gitu ya, takut keterusan gitu nontonnya, bisa kita alihkan ke kegiatan yang lain ya. Kalau ngobrol sama orang kan jadinya ada yang dilakukan gitu ya Bu. Itu aja sih. Jadi simpulannya apa nih dari apa yang sudah kita sharing ya, apa yang sudah kita sering berbagi saat ini? Tahapan apa saja yang harus Mbak Ria lakukan? Jadi saya yang pertama mengganti hobi saya dari nonton jadi yang lebih bermanfaat. Yang kedua, saya memanage waktu saya. Jadi saya boleh mengganti hobi tapi waktunya juga dikurangi. Terus disesuaikan. Yang ketiga, saya harus menerima pasangan saya yang ya mungkin kalau kehidupannya tuh lebih baik daripada orang-orang Korea di situ ya Bu. Yang keempat, kalau misalnya saya udah benar-benar pengen banget, saya alihin ngobrol sama keluarga di rumah. Itu ya Bu ya. Oke, siap. Mungkin itu yang bisa untuk sementara ini kita rencanakan untuk kita lakukan ya. Nanti Mbak Ria bisa sampaikan ke saya gimana perkembangannya. Saya berharap sekali ada prospek yang baik ke depannya, dan kita mungkin bisa bertemu lagi untuk follow up ke depannya nanti seperti apa. Iya. Gitu. Saya makasih banget nih Bu, Ibu tuh udah ngebantuin saya. Saya tuh baru kepikiran gitu, maksudnya bukan kepikiran, mungkin karena kita cerita ya Bu. Jadi tuh saya ada keinginan untuk ngerubah sesuatu yang sebenarnya buruk buat diri saya menjadi orang yang lebih baik gitu. Terima kasih Ibu, sama-sama sudah ya. membantu. Nanti kalau misalnya saya butuh atau saya merasa ada yang harus diceritakan lagi, saya boleh menghubungi Ibu lagi ya Bu ya. Boleh, saya sangat tunggu sekali perkembangan dari Mbak Ria nanti ke depannya seperti apa, dan saya sangat senang sekali Mbak Ria mau berbagi di sini, dan semoga kita sama-sama bisa saling memberi manfaat ya Mbak Ria ya. Mungkin apa sekiranya cukup apa yang kita konseringkan hari ini, apa yang kita sharing, apakah menurut Mbak Ria sudah cukup? Cukup, alhamdulillah sudah sangat membantu Bu. Ya, alhamdulillah. Dah kalau kayak gitu saya pamit ya Bu ya. Oke, boleh nanti. Terima kasih banyak. Siap. Bu Nur, Nanti saya tunggu untuk kelanjutannya lagi ya Mbak Ria ya. Ya. Saya tunggu sekali prospek kedepannya dari Mbak Ria. Semoga lebih baik ya, insya Allah. Semoga pamit ya Bu. Terima kasih banyak.